Shalom dan selamat pagi, salam dalam kasih Kristus. Apa kabar saudara-saudara terkasih sekalian? Saya berharap kita selalu berada dalam kondisi yang sehat, kondisi yang kuat, dan situasi yang selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam seluruh aspek kehidupan kita setiap hari. Saya Selandri Vintora sangat bersyukur karena pada hari ini boleh mendapatkan kesempatan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Esra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita memohon tuntunan Tuhan dalam firman yang akan disampaikan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam kemuliaan dan keagungan Yesus Kristus untuk segala berkat dan tuntunan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami setiap saat ya Tuhan. Setiap waktu, detik, menitnya kami dapat merasakan begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami umat-Mu Tuhan. Terkhususnya Tuhan pada saat hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat berbuah dalam kehidupan setiap orang yang mendengarkannya dan dapat diimplementasikan, dapat dipraktekkan, serta dapat menjadi buah-buah kebenaran dalam kehidupan orang-orang percaya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan berkati orang-orang yang mendengarkan firman ini. Kiranya kami semua dapat bersatu padu hanya di dalam kasih dan tuntunan lingkupan karunia Tuhan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, atas karunia-Mu kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Esra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 di bawah perikop Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidup dan kehidupannya hari lepas hari. Melalui nas yang diperhadapkan kepada kita pada saat hari ini, saya mengambil suatu tema, yaitu mempersiapkan diri untuk melayani. Saudara-saudara yang terkasih, tahukah Anda jika hidup dan kehidupan kita itu selalu berhubungan dengan yang namanya panggilan, dan konsep atau konteks panggilan itu sendiri selalu berhubungan dengan yang namanya waktu, berhubungan dengan yang namanya mandat, tugas atau tanggung jawab, berhubungan dengan yang namanya tuntunan atau rancangan tangan Tuhan, dan berhubungan dengan yang namanya kesiapan. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita untuk menerima panggilan tersebut. Dan panggilan ini adalah bukan panggilan yang sembarangan. Panggilan ini merupakan panggilan yang murni datang dari Tuhan dan digerakkan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Saudara-saudara terkasih, ketika kita berbicara mengenai panggilan, sangat erat konteksnya dengan apa yang menjadi tuntunan dan kehendak Tuhan atas kehidupan kita umat manusia. Dan respon kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah adalah bagaimana cara mengimplementasikan dan cara mempraktekkan nilai-nilai kebenaran dari panggilan Tuhan itu dalam kehidupan kita manusia. Kita seharusnya dapat membentuk karakter diri kita sendiri sehingga kita dapat menemukan apa yang menjadi kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dapat meneliti apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena panggilan Tuhan itulah yang akan menumbuhkan anugerah dalam kehidupan kita. Nah, begitu juga kaitannya dengan teks atau nas yang diperhadapkan kepada kita dari Esra pasal 7 ayat yang ke-10. Ini menceritakan tentang Esra yang mendapat panggilan daripada Tuhan. Tuhan memanggil Esra sehingga Esra menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Esra menjadi orang yang berkarakter sehingga Allah mengaruniakan anugerahnya kepada Esra. Kita tahu bahwa Esra ini adalah seorang imam, ia juga seorang guru Taurat, dan ia juga seorang penasehat kaum Yahudi. Itu merupakan hal ataupun anugerah yang Tuhan berikan atas Esra. Itu karena apa? Karena iman Esra lah yang membentuk karakter dalam dirinya sehingga ia menerima apa yang menjadi panggilan Tuhan tersebut dalam kehidupannya. Esra yang oleh karena imannya di dalam menegakkan kebenaran hukum Taurat Allah menjadikan
Karunia Allah atas kehidupan Ezra itu sangat luar biasa. Tuntunan, lingkupan, pekerjaan tangan Allah dalam kehidupan Ezra itu sangat luar biasa. Sehingga Ezra dipercayakan oleh orang-orang besar untuk menyatakan kebenaran dan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat luar biasa. Itu adalah bukti kasih Tuhan dalam kehidupan Ezra. Dan Ezra dalam panggilannya yang adalah untuk melayani umat manusia, mendedikasikan dirinya sehingga bermanfaat dan sehingga dapat menjadi buah, dapat menjadi terang di tengah kehidupan bangsa-bangsa Yahudi. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, di dalam konteks kehidupan kita sekarang ini, hendaknya kita dapat menerima apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti Ezra yang menerima secara kokoh panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Walaupun begitu banyak tantangan yang harus dilalui, kita pun harus menjadi orang yang kuat, orang yang tegar untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan di tengah dunia ini. Let us grow like shoot in the fertile soil, so that in time we will be useful in the time God has given. Hendaklah kita bertumbuh seperti tunas di tanah yang subur, sehingga pada saatnya kita akan berguna dalam waktu yang Tuhan berikan. Tuhan itu sudah punya porsi dari panggilan yang Ia tunjukkan dalam kehidupan kita. Karena setiap kita umat manusia itu sebenarnya memiliki panggilan atau dasar panggilan untuk melayani sesama kita. Dan panggilan itu adalah panggilan dari Roh Kudus yang bertumbuh dalam kehidupan kita karena tuntunan dan anugerah dari Tuhan. Dan dengan demikian saudara-saudara, kita dapat memahami bahwasanya kita sebagai orang yang percaya kepada Allah dipanggil untuk mempersiapkan diri di dalam melayani. Dan itulah tugas pokok kita di dunia. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, dari manapun asal kita harus mengerti dan memahami jikalau kita sebagai orang percaya haruslah melakukan aksi melayani dan menyatakan kebenaran firman Tuhan serta Taurat Tuhan. Kita harus menjadi air yang jernih yang dituangkan dari dalam bejana menjadi air yang murni yang dapat memberikan kelegaan bagi setiap orang yang merindukan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, perlu kita ketahui secara seksama bahwasanya ada 3 hal yang dapat dilakukan dalam mempersiapkan diri dan menerima panggilan Tuhan untuk melayani. Dan hal-hal tersebut diantaranya, yang pertama adalah menumbuhkan tekad untuk menerima, melihat dan meneliti Taurat Tuhan serta mengikuti kebenarannya. Ini adalah menjadi jaminan kepada kita untuk menerima panggilan kita di dalam melayani Tuhan. Adalah bagaimana kita harus memahami apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam Tauratnya. Itu harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Tidak usah kita mengetahui secara keseluruhan, saudara-saudara, saya ingatkan. Minimal kita mau mempelajari dan mengetahui kebenaran Taurat Tuhan tersebut. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa untuk menumbuhkan atau mempersiapkan diri kita di dalam membentuk mental kita atau memberanikan diri kita untuk melayani. Yang kedua adalah melakukan dan mengimplementasikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan serta memohon tuntunan Tuhan. Ini adalah bentuk realisasi atau pempraktekan dari kebenaran firman yang telah kita pelajari dari hukum Taurat tersebut. Kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan inilah waktunya bagi kita di dalam merenungkan setiap kebenaran firman tersebut agar dapat menjadi bahan yang kemudian kita sampaikan menjadi kebenaran firman kepada sesama. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah menumbuhkan keberanian diri untuk mengajarkan dan memberitakan apa yang menjadi ketetapan Tuhan di dalam kehidupan. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita melayani, kita jangan tumbuhkan keraguan dari dalam diri kita. Kita jangan lihat apa yang menjadi kelemahan kita dan apa yang menjadi ketidakbisaan kita. Kita jangan melihat hal itu. Tetapi yang kita lihat adalah apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwasanya harumnya aroma dari
panggilan Tuhan itu di dalam kehidupan kita yang menjadikan kita dapat menikmati firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan melakukan aksi melayani. Kegiatan atau aktivitas rohani dengan cara melayani adalah tugas dan panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itulah alasan Tuhan menjadikan kita di tengah dunia, sehingga kita yang memiliki keterpanggilan diri dapat menyampaikan kebenaran firman-Nya di tengah kehidupan umat manusia. Sama seperti Ezra tadi, Ezra menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah bangsa Yahudi. Begitupun kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita sekarang, kita harus menyampaikan eksistensi dari kebenaran firman. Inilah Alkitab yang menjadi kunci kebenaran firman Tuhan tersebut. Dan dari sini kita dapat menilai dan dapat melihat struktur kehidupan yang Tuhan inginkan. Dengan kita melayani, kita akan memiliki kesadaran diri bahwasanya tugas dan panggilan kita sebagai orang-orang percaya adalah untuk menyatakan kehendak Tuhan di tengah dunia. Selain itu, di dalam melayani pula kita memerlukan suatu niat atau kemauan. Dan niat atau kemauan itu digerakkan oleh diri kita sendiri atas Roh Kudus Allah yang berkuasa menuntun kita. Dan oleh karena itu saudara-saudara, kita harus memiliki kepercayaan diri untuk melayani. Karena kepercayaan diri yang kita miliki dengan segenap kerendahan hati kita akan memberhasilkan firman yang ingin Tuhan sampaikan melalui kita kepada sesama. Sehingga firman itu dapat menjadi buah dan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena itu kita harus memiliki tekad dan tindakan untuk menyampaikan kebenaran firman itu dengan melayani. Konsep melayani bukan hanya ditentukan oleh satu topik saja saudara-saudara. Konsep melayani ada banyak konteksnya. Melayani sesama, melayani orang yang sedang kesusahan, melayani orang yang sedang dalam bencana, melayani orang yang sedang dalam keadaan sakit, duka, senang, melayani orang yang sedang dalam keadaan mendapatkan keuntungan, melayani orang yang sedang mendapatkan keberhasilan dalam hidupnya. Itu merupakan konteks-konteks melayani. Melayani itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Konteksnya tidak dibatasi oleh satu tema saja. Tetapi ingat, topik utama melayani adalah bagaimana cara kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah kehidupan umat manusia. Saya memiliki sebuah refleksi video yang sebentar lagi akan kita saksikan secara bersama-sama sebagai bahan untuk menyimpulkan renungan kita pada hari ini, menyimpulkan kebenaran firman yang telah disampaikan pada hari ini. Dan untuk itu mari kita saksikan secara bersama-sama video singkat yang saya tampilkan berikut ini. Ilustrasi video yang telah kita saksikan secara bersama-sama itu menyatakan suatu pernyataan bahwasanya kita harus menjadi bejana Tuhan di dalam melayani sesama. Kita harus memberikan waktu dan kesempatan dalam kehidupan kita untuk Tuhan pakai. Sesibuk apapun kita, sebanyak apapun aktivitas dan kegiatan kita, kita harus menyediakan waktu untuk melayani. Kita harus menyediakan waktu untuk bersekutu
dengan Tuhan. Sebab dengan demikian kita dapat mengimplementasikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita di tengah dunia. Bukan karena untuk kepentingan kita pribadi, tetapi untuk kepentingan kita sebagai umat manusia dan sebagai orang-orang percaya, sehingga kehidupan kita selalu terarah kepada jalannya Tuhan. Oleh karena itu, melayani tidak dibatasi oleh apapun. Kita semua dapat melayani, apapun latar belakang kita, dari manapun kita berasal. Ingat saudara-saudara, tugas dan panggilan kita adalah untuk melayani. Sediakan waktu kita walaupun hanya 5 menit saja untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan di tengah kehidupan dunia saat hari ini. Karena firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan utama kita sebagai orang-orang percaya. Dan melayanilah kegiatan rohani kita yang menjadi kebutuhan kita sebagai orang-orang percaya. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya firman ini dapat bertumbuh dalam kehidupan kita setiap hari, dan kiranya firman ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Sekian dari saya, shalom, terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.